Halo, kembali lagi bersama Media Eduka. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan tes karakteristik pribadi. Contoh soal nomor 1. Dalam rangka gerakan peduli terhadap keberlangsungan lingkungan hidup, pemerintah memberi arahan kepada seluruh perusahaan agar memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Salah satunya dengan cara mengurangi penggunaan kertas dalam kegiatan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan saya memberi arahan seperti itu kepada karyawannya. Sebagai karyawan, saya akan A. Menggunakan email untuk mengirim surat untuk aktivitas perusahaan. B. Menggunakan email untuk mengirim surat dan melakukan kegiatan perusahaan secara online. C. Memberikan arahan kepada karyawan mengenai hal peduli lingkungan. Saya akan mengajak mereka. D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. E. Memberi dukungan kepada pemerintah bahwa perusahaan siap mendukung pengurangan penggunaan kertas. Pembahasan. Karena di dalam soal terdapat kebijakan publik, maka opsi yang paling tepat adalah dengan memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas. Dengan melakukan hal tersebut, berarti telah mendukung program pemerintah, dan tidak semua aktivitas bisa menghilangkan penggunaan kertas untuk saat ini. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Memilah kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kertas karena saya harus inovatif. Contoh soal nomor 2. Di perusahaan Anda, baru saja memperbarui salah satu perangkat IT guna mempermudah karyawan menyelesaikan tugasnya. Sikap Anda adalah A. Mengajak rekan-rekan Anda untuk mencari informasi bagaimana mengoperasikan perangkat tersebut di waktu kosong. B. Mencari informasi mengenai pengoperasian perangkat tersebut bersama rekan-rekan Anda. C. Meminta orang lain untuk mengajar Anda dan rekan-rekan Anda cara mengoperasikan perangkat tersebut. D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. E. Mengajak rekan-rekan Anda mencari informasi terkait pengoperasian perangkat tersebut sepulang jam kantor. Pembahasan. Dalam kasus soal di atas, mencari informasi di internet sangatlah tepat, karena banyak informasi yang dapat dipelajari. Dengan mempelajarinya bersama-sama, maka proses pembelajaran akan lebih mudah dipahami. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan B. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan E. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Mencari informasi di internet dan mempelajarinya bersama rekan-rekan Anda. Contoh soal nomor 3. Anda menduduki jabatan humas salah satu rumah sakit. Kemudian, Anda mendapatkan keluhan dari salah satu keluarga pasien mengenai penanganan yang kurang baik. Apa yang Anda lakukan? A. Mencatat keluhan dan menanganinya sendiri. B. Mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan. C. Mencatat keluhan dan menyampaikannya dalam rapat divisi humas. D. Mencatat keluhan dan tidak melakukan apa-apa. E. Tidak mempedulikannya. Pembahasan. Analisa soal tentang posisi sebagai humas. Humas bertugas menangani segala hal yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya adalah untuk menerima dan mencatat keluhan. Terkait dengan kualitas pelayanan rumah sakit, keluhan merupakan hal yang sangat penting, sehingga hal tersebut merupakan hal yang harus segera disampaikan kepada atasan atau pimpinan rumah sakit. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan E. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Mencatat keluhan dan melaporkan ke atasan.
Contoh soal nomor 4. Perusahaan tempat Anda bekerja menuntut pegawainya dapat menguasai bahasa asing. Oleh sebab itu, perusahaan akan mengadakan kursus untuk semua pegawai. Agar semua pegawai di kantor Anda dapat mengikuti acara kursus bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan SDM, maka sebagai panitia kegiatan tersebut, Anda akan A. Menyelenggarakan kursus di hari libur. B. Menyelenggarakan kursus pada jam istirahat. C. Menyelenggarakan kursus setelah jam kantor selesai. D. Menyelenggarakan kursus secara bertahap sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. E. Meminta pendapat rekan-rekan Anda kapan sebaiknya kursus dilaksanakan. Pembahasan. Peningkatan kemampuan SDM sangat penting, sehingga setiap karyawan harus memiliki semangat untuk belajar. Meskipun begitu, juga harus memperhatikan hak-hak karyawan, sehingga pelaksanaan kursus lebih baik dilaksanakan secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kinerja instansi. Poin 5 ada pada pilihan D. Poin 4 ada pada pilihan C. Poin 3 ada pada pilihan E. Poin 2 ada pada pilihan A. Dan poin 1 ada pada pilihan B. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Menyelenggarakan kursus secara bertahap, sehingga tidak mengganggu kinerja instansi Anda. Contoh soal nomor 5. Menurut saya, cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk dari perusahaan saya adalah A. Menurunkan harga jual produk. B. Memperluas jaringan pemasaran. C. Melakukan efisiensi gaji karyawan. D. Memperbanyak jenis produk. E. Mencari bahan baku lebih murah. Pembahasan. Analisa soal. Bagaimana upaya atau cara terbaik untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk? Dalam arti produk sudah ada dan hanya diperlukan peningkatan penjualan. Di antara pilihan jawaban di atas, upaya terbaik yang memiliki resiko paling kecil yang dapat digunakan untuk meningkatkan keuntungan penjualan produk adalah dengan melakukan perluasan jaringan pemasaran. Pilihan C, memiliki resiko menurunkan semangat kerja karyawan. Sedangkan untuk pilihan E, memiliki resiko mempertaruhkan kualitas produk. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Memperluas jaringan pemasaran. Contoh soal nomor 6. Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan Anda sendiri, terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat atau pada jam untuk beribadah, mereka harus tetap bekerja. Sikap Anda A. Akan memfasilitasi tempat untuk beribadah mereka di lingkungan perusahaan. B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. C. Karena pemilik perusahaan seorang non-muslim, maka itu sudah menjadi aturan yang harus dipatuhi. D. Memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan. E. Bersifat toleran dan menyediakan semua fasilitas ibadah karyawan. Pembahasan. Kita harus memberikan sarana dan prasarana bagi karyawan dan memfasilitasinya, termasuk dalam urusan keyakinan. Kita harus bersikap toleransi dan menghargai hak orang lain. Keputusan ini tentu harus kita diskusikan dengan perusahaan dan tidak bisa diputuskan sendiri karena kita berada dalam sebuah organisasi. Poin 5 ada pada pilihan B. Poin 4 ada pada pilihan E. Poin 3 ada pada pilihan A. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Mendiskusikan hal ini dengan jajaran pimpinan dan pemilik perusahaan untuk dicari solusinya. Contoh soal nomor 7. Sebagai pelayan toko,
Saya melihat display barang agak berantakan, dan di saat yang sama, ada pembeli yang datang terus-menerus. Maka saya A. Menutup toko terlebih dahulu dan meminta pelanggan datang kembali setelah toko dibuka. B. Merapikan display barang terlebih dahulu dan meminta pembeli menunggu sebentar. C. Merapikan display barang terlebih dahulu dengan cepat, karena kerapian sangat penting. D. Melayani pembeli terlebih dahulu dan merapikan toko saat menjelang tutup. E. Melayani pembeli terlebih dahulu, kemudian merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Pembahasan. Analisa soal. Profesi yang dibicarakan adalah pekerjaan sebagai pelayan toko. Tugas utama sebagai pelayan toko adalah untuk melayani pembeli sebaik mungkin. Sehingga, orientasi pada pelayanan harus diutamakan, mengalahkan tugas lain yang mengikuti tugas pelayan toko, seperti tugas untuk merapikan display barang. Tugas tersebut dapat dilakukan pada saat tidak ada pembeli yang perlu dilayani, sehingga tidak harus menunggu waktu toko tutup. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan D. Poin 3 ada pada pilihan C. Poin 2 ada pada pilihan B. Dan poin 1 ada pada pilihan A. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Melayani pembeli terlebih dahulu, kemudian merapikan toko saat tidak ada pembeli yang butuh dilayani. Contoh soal nomor 8. Sebagai seorang pegawai di kantor pelayanan, saya melihat antrian masyarakat yang tidak teratur dan berebut mendapat pelayanan dengan segera di depan loket pembayaran. Maka saya A. Menertibkan dan meminta bagian loket untuk mempercepat pelayanan. B. Menertibkan dan berinisiatif membuat nomor antrian. C. Memperhatikan saja dan membiarkan tetap seperti itu. D. Melapor kepada pimpinan untuk mengambil keputusan. E. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Pembahasan. Analisa soal. Ketika berhadapan pada sebuah kondisi tidak teratur atau keributan, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan menertibkannya. Selanjutnya, mencari solusi untuk mempercepat pelayanan dengan mempertimbangkan kondisi fisik petugas dan standar yang tidak memungkinkan untuk mempercepat pelayanan. Maka, membuka loket pelayanan tambahan dapat menjadi solusi terbaik untuk mempercepat pelayanan. Poin 5 ada pada pilihan E. Poin 4 ada pada pilihan A. Poin 3 ada pada pilihan B. Poin 2 ada pada pilihan D. Dan poin 1 ada pada pilihan C. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Menertibkan dan berinisiatif membuka loket pelayanan tambahan. Contoh soal nomor 9. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda, dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? A. Memperagakan produk yang berkualitas di estalase agar banyak yang tertarik. B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. D. Membuat konsep stand pameran yang menarik. E. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Pembahasan. Topik soal di atas adalah tentang kreativitas dan inovasi. Indikatornya adalah dengan menciptakan ide yang baru, unik, dan menarik, sehingga membuat banyak orang penasaran. Salah satunya adalah dengan konsep stand Anda yang akan membuat orang penasaran untuk mengunjungi. Baru opsi yang lain menyusul, memberikan pelayanan yang ramah. Urutan jawaban yang tepat adalah D, C, B, A, E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D, membuat konsep stand pameran yang menarik. Contoh soal nomor 10.
Beberapa hari terakhir ini, di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya. Sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda, akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun, ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda, bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda: A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah kapanpun mereka membutuhkannya. B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Pembahasan topik soal di atas adalah tentang orientasi kepada orang lain dengan menunjukkan etikat baik, empati, dan kepedulian terhadap sesama. Namun, sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda, berbuat baik dan kerjaan tetap jalan. Urutan jawaban yang tepat adalah D, C, B, A, E. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe